kurator dalam perkerisan ki artinya apa sih sebenarnya? Di sini kurator tidak berdiri secara hukum. Yang secara kalayak umum itu title-nya adalah kurator. Pertanyaan kan berarti tidak ada cara pasti untuk jadi seorang kurator. Jadi secara badan hukum dan juga legitimasinya, saya rasa untuk di dunia perkerisan itu belum ada. Yang bisa kita keluarkan hanya surat identifikasi. Oke. Yang masih capable, yang masih bisa untuk dirubah. Salam sejahtera teman-teman semua dan salam budaya. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Oke, Mas Kevin, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Baiknya senyumnya kayak pulsa gitu, Mas. Ini Mas, urip Mas. Oke, teman-teman di sana bagaimana kabarnya? Baik. Oke, di episode kali ini kita coba akan ngulik ya Mas ya, karena aku cukup kepo dengan satu hal ini gitu, yaitu kurator. Oke. Ya, kalau saya baca secara sekilas adalah salah satu prospek pekerjaan di perkerisan adalah kurator. Pekerjaan ki, yakin aku bahasa pekerjaan. Kudunya apa ya? Soalnya kan aku nonton ning website isi Surakarta ya. Prospek gitu. Prospek empu. Saya lihat tulisan kurator juga. Nanti ada Mas Bintang ya bisa kasih ya. Mungkin ben ora ketok nganu title mungkin ya. Title. Nek pekerjaan nih kaya piye? Oke. Title sebagai kurator. Oke. Title sebagai empu. Status we lah. Nek pekerjaan ki piye ya? Ya walaupun kurator ki lumrahnya dibayar, tapi ya enek sing ora dibayar ngono lho. Kan sedangkan nek kita bicara pekerjaan kan berarti kan hasil kan. Wis ngono lah. Begitu. Oke. Nah, kalau aku compare kan dengan apa yang di bidangku ya Mas ya. Apa ki film? Kalau di film kan kurator itu dia profesi di mana sesosok profesi di mana tugasnya itu di setiap festival film atau di setiap bioskop atau pemutaran itu dia yang mengkurasi film-film yang masuk untuk jadi sebuah film yang sesuai dengan programnya gitu. Oke. Jadi kayak contoh festival film Indonesia gitu. Kan yang submit banyak banget. Betul. Tapi akan ada kurator yang mengkurasi siapa sih yang nominasi yang masuk tuh siapa aja. Itu kalau di film. Nek di hukum itu kurator itu di pengadilan niaga ya terkhusus ya. Dia membantu hakim dalam kasus kepailitan. Yang mana yang menentukan bahwa perusahaan itu pilot atau enggak itu yang membantu itu namanya kurator, yang membantu hakim namanya kurator. Nah, aku akan kembalikan ke Mas Kevin sih, yang masuk di dunia perkerisan itu, ya. Kurator dalam perkerisan ki artinya apa sih sebenarnya? Artinya ya sebenarnya secara harafiahnya sama, orang yang mengkurasi atau orang yang secara tupoksinya itu dipercaya bahwa segala macam keputusan daripada kurator tadi itu adalah dianggap benar atau mendekatilah seperti itu. Karena kalau kita bicara kurator dalam dunia perkerisan pasti tidak jauh dari penentu nama dapur, terus pamor, terus tangguh. Yang paling krusial kan ditangguh, dan klasifikasi barang. Apakah barang ini masuk ke dalam barang yang memang biasa atau menengah atau bahkan atas atau bahkan high end, masterpiece segala macam. Itu adalah job desk daripada kurator yang ada di dunia perkerisan. Oke. Begitu. Kalau tadi berarti fungsinya sama juga ya di sebuah festival, di sebuah pameran. Tetap sama. Di sebuah pameran atau tetap sama, tapi karena yang dinilai lebih kompleks, bukan berarti lebih kompleks daripada perfilman dan segala macamnya, tapi
kita bicara tentang apa jenenge ya? Keunggulan. Setiap kurator tadi pasti memiliki sisi yang lebih unggul daripada yang lain. Contoh, jika orang A, karena era Tangguh itu kan cukup panjang ya. Kalau kita bicara tentang kadewatan itu dari era abad 4. Kadewatan sampai dengan saat ini itu berarti dari abad 4 sampai saat ini. Wis pirang abad dhewe wisan. Nah, itu memang ada orang-orang atau ada kurator yang memang memahami dari mulai, katakanlah, orang tersebut atau kurator tersebut hanya atau lebih jago di era nom-noman saja. Untuk pengetahuan tentang sepuh, untuk literasi tentang keris sepuh itu cukup minim, katakanlah seperti itu. Karena basicnya yang dia perdalam hanya nom-noman. Dan yang dia sering jumpai adalah nom-noman. Maka kurator tersebut khatam dengan era nom-noman. Seperti itu. Ada juga yang dia hanya paham tentang sepuh. Secara validasinya dia lebih akurat terhadap keris sepuh. Secara nom-noman dia ya kabur lah. Tidak begitu rinci dan tidak begitu akurat. Seperti itu. Makanya tidak lazim, bukan tidak lazim, tapi tidak heran di saat kita menjumpai sebuah pameran atau kita menjumpai sebuah event, itu kuratornya lebih dari satu. Karena tadi ya, karena jadi penimbang juga. Betul, karena memiliki keunggulan masing-masing tadi. Saya rasa juga di dalam dunia perfilman juga sama halnya dengan hal itu. Ada yang memang dia paham dengan genre film apa segala macam. Sama, di Kristen juga sama. Namun yang menjadi pembeda lagi adalah di sini kurator tidak berdiri secara hukum, tetapi hanya secara kurator yang kita anggap sebagai kurator, yang secara kalayak umum itu title-nya adalah kurator. Ya sudah, kita percaya dengan kurator tadi. Dan pasti kurator di saat memberikan penilaiannya ada dasarnya. Disebutkan penilaiannya apa saja. Walaupun juga kalau saya lihat di kalau tidak salah di Malang itu sudah ada mulai diseriusi perihal kurator tadi. Ada ujiannya, ada tesnya, segala macam. Nah, apakah ini masuk ke dalam nasional saya belum tahu. Dan setahu saya juga tidak ada badan yang secara pemerintahan itu fokusnya terhadap kurasi atau kurator keris. Itu belum ada. Jadi secara badan hukum dan juga legitimasinya, saya rasa untuk di dunia perkerisan itu belum ada. Untuk menjadi disebut kurator nasional, bahkan asesor lah katakanlah. Itu belum ada badan hukum yang resmi. Resmi. Nah, berarti kalau sudah resmi, apapun keputusan dari kurator tadi kan sudah valid tuh, baik secara hukum dan tidak, ya kan? Maka jika ada orang yang melanggar atau menyangkal dengan hal itu, berarti sama saja menyalahi hukum kan? Sama seperti nek jenengan mengganti tulisan yang ada di sertifikat tanah, guys nyalahi hukum tuh berarti. Itu tidak ada seperti itu. Belum ada setahu saya. Jadi masih belum sejauh itu. Tapi ya semoga dengan berkembangnya zaman ditambah Menteri Kebudayaan kita juga gemar berkeris. Semoga juga ada pandangan ke sana supaya lebih jelas nih koridornya nih. Begitu. Ya, berarti kurang lebih juga mirip sama film ya. Kurator ya karena sosial wae. Ya. Dan karena kebutuhan dari penyelenggaraan juga. Betul. Nah, yang jadi apa ya? Pertanyaan kan berarti tidak ada cara pasti untuk jadi seorang kurator. Cara pasti. Berarti kan tetap based on kiprahnya di dunia perkerisan kan. Ya. Dan seberapa komunitas atau orang-orang di lingkungan sekitar tuh percaya sama kemampuan. Ya, betul. Berarti kan kayak gitu aja kan, Mas. Kemampuan terhadap pengakuan. Ya, itu. Oke. Yes ngono tok. Itu nek kita bicara kurator toh.
Berarti ngono tok ya. Ternyata ngono tok toh. Nah ya. Soalnya kalau ketika aku ngobrol sama dirimu ya Mas ya, bicara soal kurator tuh kayak hal sing cukup mendaki-daki loh. Iya, betul. Betul. Tapi ya itulah. Kadang title tadi ya podong inilah. We kerjamu apa? Direktur. Neng di nggon pabrik A katakanlah. Lah, ternyata pabrik ini mungkur luasannya mung 4x7 katakanlah. Ning dia jadi direktur. Ning kan wong wis mis sik. Ternyata pabriknya mungkur pabrik dundunan barang tok. Njipuki barang bagi diloncal-loncal. Hati kalau dropshipper ngono tok. Nah, ning dengan title direktur mau, koncone wis wedi wisan. Wis direktur cah. Umur 19 tahun wis direktur cah. Kan ngono kuwi lah. Siapa kuwi? Ya kan gitu. Berbeda di saat kita bicara tentang ya direktur yang sesungguhnya ngono lho. Kan ekspektasi kita nek kita bicara tentang direktur, kita menyebutkan bahwa jabatan kita direktur, mesti kan dhuwur. Ya itu sama dengan ini, kurator. Oke, berarti nek seperti itu kan berarti peran kurator dalam apa ya, mengidentifikasi sebuah keris itu kan juga keabsahannya tidak ada keabsahan absolut sebenarnya. Nggak ada. Kalau absolut tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Kalau untuk kita bicarakan tentang keputusan yang absolut dan tidak bisa disangkal itu tidak ada. Berarti tetap aja identifikasi yang kurator keluarkan itu belum tentu diterima. Betul. Di khalayak umum lah. Betul. Itu sepakat. Wah, kompleks ini. Itu kenapa yang saya sebutkan tadi. Tidak heran jika kita masuk ke dalam sebuah lingkup, entah itu pameran, event dan segala macamnya, museum, tidak mungkin hanya satu kurator. Pasti ada beberapa kurator. Begitu. Dan menjadi sebuah pertanyaan besar di saat acara tersebut atau apapun itu, atau bahkan kurator tersebut membuat identifikasi secara mandiri, secara personal, itu perlu dipertanyakan. Karena saat pinter-pinternya wong pinter, ya toh, tetap nggak mungkin dia bisa menghafalkan semuanya. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Ya gitu. Analogi simpelnya adalah di saat kita SD. Di saat kita SD gurunya awak dhewe piro toh? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gurunya paling siji toh untuk semua mata pelajaran. Kita sudah masuk ke dalam jenjang yang berikutnya SMP. Satu pelajaran masih satu guru, ya kan? Karena kompleks sudahan pelajarannya. Tidak hanya sebatas matematika, tidak hanya sebatas hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ora apel 5 tambah jeruk 5 ya. Ngono kuwi ora ibu budian ra ngono kuwi. Wis mulai nganggo aljabar, nganggo X kali Y segala macem. Terus nggo IPA ya wis ana kimia, enek biologi, enek fisika. Kan tidak mungkin satu guru menghafalkan semuanya. Analogi simpelnya ngono kuwi. Itu Mas. Nah, tapi sing akan jadi pertanyaan minggu aku ya Mas ya. Karena kalau nenggon film itu kan dia masuk nominasi itu kan juga karena kebutuhan festivalnya gitu. Tidak ada nek nenggon keris kan identifikasinya gitu. Identifikasinya. Nah, yo aku pandangan awam ya ya. Nek melihat loh berarti piye no? Maksudnya nek semisal aku tidak dikasih apa ya, kayak semacam sertifikat ataupun surat ataupun apa bahwa identifikasi kerisku iki adalah iki dengan kurator iki pelenggaraan pameran iki ngono iki. Yo nek ambo ya nek yang lain piye ya, cuman nek aku dhewe koyo tidak enek kurang mendapatkan validasi ngono Mas. Ngene. Lebih kepada nek kita mengharapkan sertifikat. Itu
Ya angel ya sertifikat ya, karena sertifikatnya berarti kan harus valid kan. Sedangkan nek kita bicara tentang tangguh, kembali lagi kepada perspektif orang masing-masing. Bisa menilai itu tepat atau tidaknya. Terus kita juga perlu menilik bahwa penyebutan daripada surat tadi itu kalau di kita menyebutnya bukan sertifikat. Apa kuwi? Tapi nyebutnya surat identifikasi. Oh. Yang bisa kita keluarkan hanya surat identifikasi. Oke. Yang masih capable, yang masih bisa untuk dirubah. Begitu. Jadi nek saumpama 3 orang mengatakan kuwi Tangguh Mataram, Sultan Agung. Terus 2 orang atau nanti saat nanti ada event lainnya terus orang lain mengatakan bahwa itu ternyata ini Cirebon. Sah. Karena sifatnya surat identifikasi. Bukan sertifikat yang sudah berbadan hukum, yang sudah valid segala macam. Ya sebenarnya sah-sah saja jenengan untuk mengeluarkan sertifikat. Tapi secara pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban secara tertulis dan pertanggungjawaban secara moral kan. Kan yang berat di sana. Jadi lebih kepada kembali kepada penilaian pribadi sebenarnya. Nek mau mempercayai hal tersebut ya sudah. Percayai saja. Nek tidak ya wis. Meh golek jawaban nganti ning endi wae ya monggo saja. Iya. Begitu. Ya walaupun sebetulnya maksudnya baik ya. Nek meh diarahne rono ya, tapi juga nek sisi negatifnya juga. Ya. Nek ibaratkan kayak tanah kan Sengketa. Kalau kita pakai cara-cara lama gitu kan menandai tanah dengan patok. Girik itu wis cukup kan dan itu sebenarnya sah di mata hukum gitu. Tapi enek meneh iki jenenge sertifikat nasional, sertifikat kepemilikan tanah kan. Ya, betul. Dan sifatnya iki setara loh. Ya. Tapi akan timbul sengketa. Di saat sing duwe lemah kuwi mau patokane nganggo patok kae mau karo sing duwe sertifikat. Nah, iso ya double lah. Ya, double kepemilikan. Kepemilikan. Nah, ya ning keris juga kayak gitu ya mungkin ya. Ya sertifikat tujuannya bagus untuk misal ya. Untuk memberikan kepastian akan identifikasi sebuah keris, tapi minusnya juga ya akan dimanfaatkan oknum juga kan ya Mas ya. Betul. Dan satu sisi di mana di saat kita bicara tentang sertifikat ya Mas. Oke, kita tidak bicara sertifikat, ding. Kita bicara tentang surat identifikasi. Surat identifikasi, oke. Ini akan ada sambungannya atau ada korelasinya terhadap sosok. Kadang di saat kita membeli keris, kita akan lebih puas atau kita akan lebih tenang di saat keris itu direkomendasikan oleh sosok yang kita percaya. Atau lebih luweh orang mikir sing aneh-aneh di saat keris itu direkomendasikan oleh orang yang terpercaya atau diberikan oleh orang yang terpercaya. Contoh, jenengan percaya karo saya. Jenengan meh tuku keris ning jobo, bukan di tempat saya. Kebetulan saya nggak punya keris, katakanlah seperti itu. Ning jenengan percaya saya. Maka di saat jenengan mau milih keris, pasti jenengan akan bertanya kepada saya. Bertanya tidak hanya sebatas tanya, "Mas iki opo?" Tapi bertanya, "Mas iki tak tuku piye?" Word ora? Nurut jenengan piye? Tak jipo apa ora? Apik apa ora? Regane piye? Bener apa ora? Bener apa ora? Sepuh apa kamardikan? Nah, kuwi nek jenengan bener-bener awam kan akan seperti itu. Nah, si fungsi daripada kurator tadi juga sebenarnya sama, sosok. Yang dimana semakin melekat lagi di saat orang tersebut atau sosok tersebut dipercaya tidak hanya oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Dan terbukti secara penilaian dan juga secara sudut pandangnya itu pendekatannya hampir menyerupai, hampir valid lah, intikanlah seperti itu. Maka nek kita bicara tentang kurator, ya kita bicara tentang sosok. Begitu. Oke. Jadi masih sebenarnya bisa dibilang kurator itu adalah masih gray area. Karena belum ada lembaga yang memang benar-benar menaungi secara hukum.
Dan seluruh keputusan daripada kurator sebenarnya tidak mutlak. Ya. Tapi persentasenya lebih tinggi daripada kita, daripada orang awam. Begitu. Oke sih. Dan apakah mungkin, Mas, orang yang bukan kurator, yang tidak mengemban gelar kurator, itu pengetahuan kerisnya lebih daripada kurator tersebut? Ya mungkin saja. Bisa wae. Itu mungkin saja. Kan tergantung kiprah. Tergantung si orang tadi ingin menjadi kurator atau tidak, kan ngono. Nek dia punya ilmu yang memang lebih tinggi daripada kurator tapi dia tidak menghendaki itu jadi kurator, ya wis toh. Wah, enak ya, mana ya? Ada. Banyak. Begitu. Jadi tidak serta-merta dengan title kurator itu menjadi jawabannya valid dan mutlak. Kecuali saya ngomong wis wong 12 kurator ngomong hal yang sama. Nah, kuwi lagi mutlak. Ngono lho. 12 kurator, 15 kurator ngomong ho. Kuwi wis. Itu berarti nggak mungkin ada sangkalan. Ya. Oke, Mas Kevin. Begitu, Mas. Cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke. Kita tutup aja ya. Boleh. Oke, terima kasih sekian pembahasan tentang kurator ya. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri bisa Boleh. tulis di kolom komentar bagaimana kurator di daerah-daerah kalian, mungkin bisa di-share. Ya. Oke. Dan pandangan pribadi. Betul. Oke. Juga boleh. Terima kasih. Sampai jumpa yang muda, yang berbudaya. Salam Rahayu, rahayu.